Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Program Mas 1 RRI Tarakan untuk siang ini akan menghadirkan dialog interaktif Tarakan siang ini. Sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, untuk dialog siang ini kami akan menghadirkan tema pemilihan rektor Universitas Borneo Tarakan periode 2025-2029. Dan telah hadir di studio saat ini bersama kami panitia dari pemilihan rektor UB Tarakan periode 2025-2029. Saya akan menyapa dan menjumpai narasumber kita yang pertama, Bapak Sulidah Eskep Nurse Mkep. Beliau adalah ketua panitia. Assalamualaikum Bapak Sulidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selain Bapak Sulidah yang merupakan ketua panitia, turut hadir pula bersama kami sekretaris panitia, yaitu Ibu Dr. Eti Wahyuni SHUT MP. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, siang ini kita akan membahas terkait pemilihan rektor UB Tarakan periode 2025 hingga 2029. Saya ke Pak Sulidah dulu selaku ketua. Pak, ini bisa diceritakan Pak bagaimana tahapannya? Apakah sudah mulai pendaftaran? Kalau yang saya curi-curi informasi nih dipersiapkan nanti untuk bulan Oktober ya Pak ya? Iya. Boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih. Pertama perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan agenda besar kami di UBT. Kenapa agenda besar? Karena momen ini hanya terjadi 4 tahun sekali. Termasuk masa depan UBT seperti apa juga tergantung dari proses pemilihan rektor sekarang ini. Nah, dalam konteks pemilihan rektor ini kami mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Permen Ristek Dikti nomor 19 tahun 2017 yang kemudian sudah diperbarui dengan Permen Ristek Dikti nomor 21 tahun 2018 itu yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor pada perguruan tinggi. Nah, dalam konteks itu ada 4 tahapan dalam proses pemilihan rektor. Ada tahap penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan. Nah, untuk saat ini kami masih dalam masa sosialisasi. Sosialisasi ini kami agendakan mulai di tanggal 17 sampai tanggal 30 September yang nanti akan berlanjut dengan tahap penjaringan. Itu dimulai tanggal 1 Oktober. Jadi pengumuman pendaftaran tanggal 1 Oktober, lanjut dengan pendaftarannya nanti di tanggal 1 sampai 14 Oktober. Gitu. Jadi saat ini masih tahap sosialisasi. Betul. Oke. Pak, ini juga kalau koreksi kalau saya salah ya, nanti mungkin Bu Eti juga bisa menambahkan. Ini sepertinya event akbar yang pertama ya. Kalau dulu pemilihan rektor saya rasa tidak seakbar ini. Tahu-tahu kan nanti ada muncul nama sebagai rektor UB gitu. Ya. Apa memang demikian Pak? Tidak juga sebetulnya. Sejak penegrian tahun 2010 yang lalu, artinya kan sudah 3 kali. Ini yang ketiga kalinya untuk pemilihan rektor. Jadi kalau yang ngitungnya dari penegrian saja, ini tahun yang ketiga kalinya periodenya. Betul. Hanya mungkin tahun ini menjadi lebih istimewa karena tentu kita juga mendengar di perguruan tinggi yang lain itu ada kejadian di mana pemilihan rektor itu cukup banyak bermasalah. Ada yang kemudian ditunda, ada yang dihentikan, bahkan kemudian dibatalkan. Nah, ini yang buat kami juga ngeri-ngeri sedap untuk menjalani sebagai panitia. Tentu saja ini menjadi agenda besar yang memang harus kami sukseskan bersama. Karena berkaca dari peristiwa lainnya. Betul. Iya. Ya, jadi diharapkan ini bisa diantisipasi dan dipersiapkan semaksimal mungkin. Betul. Dan patokan kami sudah sangat jelas dari peraturan Senat yang kemudian itu diambil dari peraturan Menteri. Jadi tentang persyaratan, tentang tahapan-tahapan itu sudah diatur di dalamnya. Kami hanya tinggal melaksanakan apa yang menjadi acuan yang sudah disiapkan oleh peraturan Senat. Siap, terima kasih Pak Sul. Siap. Saya ke Bu Eti selaku sekretaris. Ini apa Bu, sampai sejauh ini dari sekretariat ya, untuk sosialisasi kan tentu peran sekretaris juga sejauh ini seperti apa? Iya, alhamdulillah sampai sekarang itu sosialisasi ini kan memang kita harus melakukannya itu baik di dalam maupun di luar. Jadi saat ini kami sudah juga
bersurat ke PTN-PTN seluruh Indonesia, karena kan kalau pemilihan rektor ini calonnya boleh dari luar, jadi tidak harus dari UBT saja, terbuka untuk seluruhnya, bahkan juga dari struktural gitu. PNS itu bisa melamar misalnya dari instansi pemerintah, itu sebenarnya juga punya hak untuk mencalonkan. Jadi Hanya saja peluangnya nanti kita secara lihat ya nasional. persyaratannya seperti apa. Nah, saat ini kami sudah salah satunya RRI, kita juga sudah melalui media online lainnya, dan juga kita melalui website kita juga sudah masuk ke koran seperti itu, dan yang paling penting kita sudah mengumumkan ke seluruh PTN bahwa kita akan mengadakan ini, sudah disosialisasikan. Sejauh ini itu yang kami persiapkan, karena tanggal 1 ini tinggal menghitung hari. Tentu saja kami di sekretariat itu sudah mempersiapkan banyak hal untuk menerima pendaftar, karena pendaftar boleh saja nanti langsung datang ke UBT untuk membawa berkas, bisa juga mereka mengirimkan via email ke kami. Tapi tetap saja nanti kan kami harus verifikasi awal data-data yang mereka kirimkan untuk kita bisa proses lebih lanjut seperti itu. Mengingat ini secara nasional ya. Iya, jadi memang kalau kita cerita pendaftarannya ada 2 metode nih, tatap muka dan tadi online. sedikit kan disampaikan, sebenarnya di tahun lalu kita juga menggunakan RRI sebenarnya. Cuman mungkin agak berbeda ya yang polanya yang dulu. Jadi memang kita ini ketiga, yang pertama di tahun 2016 itu pertama kali kita diberi hak untuk melakukan pemilihan rektor sebagai PTN. Nah, di tahun 2016 kita melakukan, kemudian di tahun 2020 itu mungkin karena incumbent ya Pak Adri Paton, sehingga mungkin nggak terlalu ini rame begitu. terlalu kedengeran. Iya, kalau saat ini kita akan memilih rektor yang benar-benar baru, jadi memang gaungnya tuh udah rame lah seperti itu. Benar ya. Ya kalau diingat-ingat lagi memang Pak Adri kemarin Iya, 2 incumbent. kali kan Iya, beliau betul. 2 periode gitu. Wah, terima kasih Bu Eti. Nah, ini masih masuk tahap sosialisasi. Saya ke Pak Sul dulu. Pak Sul, untuk kriteria, karena kan tadi kan ngomongnya kan semua pun bisa nih, secara nasional Iya. dari instansi lain pun bisa. Kriterianya Pak Sul, siapa tahu ada yang mau daftar mungkin dari RRI juga nih teman-teman. Iya. Iya, kami terbuka kepada siapa saja yang penting memenuhi syarat saja gitu benar. kan. Ya, jadi saya sampaikan untuk yang persyaratan bakal calon yang boleh mendaftar itu pertama harus sebagai pegawai negeri. Kenapa pegawai negeri? Karena nanti akan menjadi KPA, kuasa pengguna anggaran. Jadi jatah keuangan dari Menteri Keuangan itu akan ke UBT berapa dikelola oleh UBT melalui kuasa pengguna anggaran. Itu sebabnya rektor itu harus berstatus sebagai pegawai negeri, dan tentu juga harus punya pengalaman yang dipersyaratkan. Jadi disampaikan oleh Bu Sekretaris tadi, syarat lainnya adalah nanti usianya paling tinggi adalah 60 tahun saat berakhirnya masa jabatan rektor yang sekarang menjabat. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu memiliki pengalaman manajerial sekurang-kurangnya sebagai ketua jurusan atau yang setara, atau sebagai ketua lembaga dengan masa kerja minimal 2 tahun, atau kalau dari instansi pemerintah itu menduduki jabatan paling rendah eselon 2A. Eselon 2A. Ya. Nah, yang lain-lain itu ya tentu ada persyaratan yang tentang sehat jasmani, bebas narkoba, kemudian tidak menjalani tugas belajar, izin belajar, tidak menjalani hukuman disiplin sedang atau berat, ya, tidak pernah dipidana, kemudian pendidikan minimal S3. Jadi yang S2 minggir dulu gitu. Jadi ini hanya untuk yang S3 gitu. Ya. Nah, semua dokumen yang dipesankan tadi sudah kami siapkan, nanti silahkan di download di website UBT. Oke, Ya. tuh minimal S3 ya. Ya. Ini agaknya sudah patah arang kalau dengerin ini. Oke, Bu Eti ada yang mau ditambahkan untuk kriteria atau nanti juga untuk pemberkasan kan, karena juga untuk sekretariat ini gimana? Iya, makanya di website juga kita sudah sertakan ya, ada juga nanti ditambahkan surat-surat pernyataan yang harus diisi oleh si calon ini untuk dibuat. Nah, makanya kita sudah memang melengkapi di website kita sehingga nanti bisa di-download, bisa juga nanti kami juga menyampaikan kontak juga email, sehingga apabila ada pertanyaan lebih lanjut nanti kan bisa ditanyakan ke panitia. Nah, jadi selain syarat yang tadi dilengkapi, nanti tentu saja membawa berkas-berkasnya juga, surat-surat pernyataan tadi harus dilengkapi. Tuh. Yang diminta oleh panitia. Nanti seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan kalau instansi pemerintah bisa. Asal tadi itu Ya, itu eselon asal 2A dan S3. pendidikannya harus S3.
Kalau S3, SD, SMP, SMA ya mundur dulu ya Pak Sul ya. Baik, nah itu tadi kriterianya ya. Memang kriteria juga kita nggak boleh main-main karena ini kaitannya dengan masa depan UB yang Betul. menaungi beribu-ribu calon penerus masa depan ya. Jadi memang harus betul-betul optimal ini untuk persyaratannya. Nah Pak Sul, untuk masa depan ya UB, kan kalau kemarin kita sudah di bawah kepemimpinan bermacam-macam beragam orang lah ya karakternya. Nah ke depan tentu untuk apalagi kita menuju Indonesia Emas 2045 Iya. dan mahasiswa ini merupakan salah satu unsur pendukung di mana nanti tercapai tidaknya kita di Indonesia Emas. Ini visi, misi dan program kerja apa yang diharapkan oleh UB kepada calon rektor baru ini, Pak Sul? Ya, jadi nanti pada tahap penjaringan itu ada satu momen di mana para bakal calon rektor itu diberi kesempatan untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Ya, setelah mereka menyampaikan visi, misi, program kerja, kemudian langsung dibahas di situ bersama dengan senat yang hadir. Juga kami mengundang seluruh sivitas akademika, perwakilan paling tidak dari fakultas, dari unit kerja, termasuk dari organisasi kemahasiswaan. Itu kami undang mereka supaya mereka tahu apa saja yang menjadi visi misi dan program kerja para calon rektor. Nah, dari situlah nanti akan berangkat bagaimana yang mempunyai hak suara itu kemudian akan menentukan pilihan mau jatuh kemana pilihannya gitu. Ya memang kalau untuk yang mempunyai hak suara hanya senat saja. Jadi hanya senat mempunyai hak suara, di luar itu ya tidak punya hak suara. Tentu kalau misalnya katakan dosen ingin menyampaikan aspirasi, ya silahkan sampaikan aspirasinya melalui anggota senat yang merupakan perwakilan dosen dari fakultasnya masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi kalau kami sih sebetulnya kami tidak karena kami panitia punya kewajiban untuk sifatnya independen. Jadi kami tidak akan menggiring calon rektor harus melakukan apa. Itu tergantung dari calon rektor itu sendiri akan melakukan apa ke depannya. Jadi visi ke depannya itu apa, dan itu disampaikan pada saat penyampaian visi dan misi. Jadi kami memfasilitasi itu, kemudian nanti senatlah yang akan kemudian menentukan pilihannya berdasarkan visi misi itu mana yang dianggap terbaik untuk 4 tahun yang akan datang. Gitu. Jadi dari vote senat ini nanti Betul. ya setelah pemaparan Ya. visi dan misi itu. Nah, untuk proses pemilihannya ada 2 tahap sebetulnya. Oke. Jadi ada pemilihan pertama itu nanti hanya melibatkan senat saja. Itu pada saat selesainya pembahasan visi misi dan program kerja. Nanti dari bakal calon yang mendaftar itu kemudian akan disaring menjadi 3 calon saja. Nah, 3 calon. Nah, 3 calon itu nanti baru akan ada proses pemilihan yang melibatkan menteri atau pejabat yang ditunjuk, sehingga menteri juga punya hak suara sendiri. Hak suaranya adalah 35%. Nah, jadi seperti itu. Nah, 65%. ya, senatnya 65%, 35% untuk senat hak suaranya dari pihak kementerian. Jadi boleh menteri sendiri yang datang atau menunjuk pejabat kementerian. Jadi nanti akan rapat senat tertutup pada saat pemilihan rektor dengan 3 orang calon rektor. Tapi berdasarkan dari ketentuan juga pada tahap penjaringan itu memang harapannya adalah minimal ada 4 bakal calon, sehingga nanti bisa dikerucutkan menjadi 3 calon saja gitu. Itu ketentuannya seperti itu. Oke, siap. Kalau Bu Eti ada yang ingin ditambahkan terkait ini? Iya. Memang kalau pemilihan rektor ini kan kita belum seperti pilkada ya. Jadi kita bisa punya suara semuanya. Tapi kalau di rektor itu masih perwakilan, diwakilkan suaranya. Ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu dari ex officio itu seperti dekan, wakil rektor. Seperti saya tuh ketua lembaga juga punya suara. Nah, di samping itu juga ada perwakilan dari masing-masing fakultas, perwakilan dosen. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Sulida tadi, bisa disampaikan melalui dekan, melalui perwakilan dosen yang ada di senat, bahwa kami
tuh pinginnya rektornya yang seperti ini loh. Nah makanya nanti pada saat penyampaian visi misi itu masing-masing kita bisa menilai, oh ini kayaknya menurut kita yang pas sesuai dengan harapan dari teman-teman, termasuk juga teman-teman mahasiswa bisa menyampaikan melalui fakultasnya karena memang suaranya harus diwakili seperti itu. Nah itu yang berlaku di pemilihan rektor, jadi belum seperti pilkada kita semua punya suara masing-masing begitu. Tapi memang di pemilihan rektor kita nggak ada debat seperti yang di pilkada kan ada yang nanya tadi sempat sih teman-teman waktu sosialisasi nggak ada debat rektor, kita mungkin nggak bentuknya debat tapi lebih kepada menyampaikan visi misi dan program. Nanti diberi kesempatan juga kepada audiens untuk memberikan pertanyaan. Nah silakan menilai dari apa yang dijawab oleh rektor karena kita mungkin kan akademisi jadi agak berbeda mungkin kita lebih halus lah ya Bu Eti ya. Seperti itu kan bukan memimpin negara nih gitu tapi kan. Tetap saja kita memberi kesempatan kepada teman-teman untuk menyaksikan itu. Maka nanti kita akan buat hibrid, jadi ada yang teman-teman hadir langsung di rapat senat, nanti namanya rapat senat terbuka. Nah ada juga teman-teman yang bisa nanti menyaksikan melalui via Zoom, YouTube, nanti juga akan kita buat seperti itu supaya nanti semuanya bisa menyaksikan dan juga mungkin mau bertanya kita beri kesempatan. Saya juga tadi berpikir ini akan ada debat enggak? Ternyata enggak debat ya. Dan memang kebebasan untuk memberikan hak pilih memang tidak semua ya, kita keterwakilan, tetapi tetap diberikan kesempatan melalui keterwakilan ya. Jadi kalau Anda punya unek-unek opini atau apapun keinginan itu bisa disampaikan melalui perwakilan dan itu pasti nanti akan disampaikan, itu akan jadi bahan pertimbangan juga pastinya ya. Baik Pak Sulida dan juga Bu Eti, kita jeda sejenak karena kita akan menantikan penelpon yang ingin bergabung. Silahkan kalau Anda ingin berdiskusi atau ingin menyampaikan apapun itu masukan, opini, silahkan hubungi kami nanti di 0821 5320 9845. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. .1 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan.
Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Tarakan, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Tarakan siang ini bersama Panitia Pemilihan Rektor Universitas Borneo Tarakan periode 2025 hingga 2029. Saya masih bersama Bapak Sulidah Eskep, Nurse MKep selaku Ketua Panitia, dan juga Ibu Dr. Eti Wahyuni Shut MP, Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor UB Tarakan. Pak Sul, Bu Eti, masih semangat ya? Alhamdulillah. Oke, tadi sudah sempat kita bahas untuk tahapan-tahapannya. Memang nanti akan dibuka per Oktober ya, tetapi saat ini sudah mulai sosialisasi dan panitia pun sudah mulai bekerja untuk mensosialisasikan ini supaya nanti bisa pada saat Oktober itu para bakal calon yang akan mendaftar ini sudah siap, termasuk juga untuk verifikasi berkasnya. Nah, ini kan pemilihan yang kesekian kali. Sebelumnya telah terjadi pemilihan yang serupa juga ya, sekitar tahun 2016 kalau saya tadi ingat Bu Eti ngomong bahwa itu adalah pertama kali UB memilih sendiri rektornya. Nah, Bu Eti, kalau untuk pemilihan saat ini, periode ini, jika dibandingkan pada 2016 lalu lah ya, apa yang menjadi stressing atau penekanannya untuk pemilihan kali ini? Apa yang harus dimaksimalkan, dioptimalkan berkaca dari pengalaman yang lalu-lalu? Ya,
Terima kasih. Memang di tahun 2016 itu kan pertama kali ya kami melakukan pemilihan rektor. Saat itu juga panitia banyak belajar karena belum pernah kan kita melakukan. Karena kan kita itu kan ceritanya dulu swasta. Nah, ketika kita swasta nggak seribet lah kalau pemilihan ini biasanya di yayasan itu kan ada juga di situ. Sementara begitu kita negeri kita terikat oleh peraturan-peraturan di kementerian. Pada tahun 2016 itu memang kita juga agak seru itu karena kita calonnya itu semuanya dari luar. Karena saat itu kan kita juga belum punya teman-teman dosen itu belum memenuhi persyaratan lah saat itu ya kan, dan juga kita saat itu masih belajar bagaimana pemilihan rektor. Namun saat itu kan kita didampingin juga terus oleh kementerian sehingga ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah di tahun 2020 itu lebih tenang mungkin karena incumbent kan Prof Adri, jadi kita tuh kayaknya berjalan aja mulus pemilihan saat itu. Meskipun juga yang kesulitan kita adalah calon kan, karena kalau incumbent itu orang-orang kan kurang tertarik ya untuk melamar, pasti yang menang juga incumbent gitu ya. Jadi memang kesulitannya saat itu panitia itu. Tapi berdasarkan peraturan memang ketika kita sampai batas akhir pendaftaran belum memenuhi bakal calon tuh biasanya kita diberi kesempatan untuk 2 minggu, itu biasanya kita diberi kesempatan untuk memperpanjang, sama lah kayak kemarin ya ditarakan calonnya itu belum memenuhi masih diperpanjang itu sama. Nah untuk yang tahun sekarang mungkin tadi juga di awal sudah disampaikan oleh Pak Sulida, trennya beberapa pemilihan rektor sebelum UBT ini memang kan ya kalau dibilang sangat ramai begitu. Ada yang tadi ditunda, ada yang tadi bahkan diganti dibatalkan. Dan kami saat ini panitia ya coba mempelajari kasus per kasus itu. Kami juga kemarin sudah berkonsultasi ke kementerian di bulan lalu, itu memang pesannya itu bahwa kami diminta untuk seminimal mungkin melakukan kesalahan yang bisa memicu bahwa pemilihan ini menjadi gagal atau ditunda dan sebagainya, itu pesan. Nah saat ini juga kami akhirnya juga terus didampingi oleh kementerian supaya bisa melaksanakan ini dengan lebih baik. Nah yang perlu kita antisipasi kan memang tentu saja dari bakal calon yang utama, kita perlu melihat secara benar ya nanti persyaratannya apakah terpenuhi, apalagi ya mohon maaf di kementerian kita kan juga sedang ramai-ramainya kasus ya, profesor yang dibatalkan seperti itu. Nah ini juga menjadi stressing buat kami nih, harus berhati-hati nih, karena bisa jadi kan karena tidak incumbent lagi, calon akan juga muncul dari luar, bukan hanya dari dalam. Nah kita juga perlu hati-hati karena sekarang dengan munculnya berbagai macam ini ya polemik di pemilihan rektor di universitas lain, kan ini menjadi orang-orang berkaca termasuk calon yang mungkin akan masuk dari luar. Artinya mencari celah itu juga dimungkinkan kan, ini panitia salah nih waktu memverifikasi ini atau salah ini, itu juga bisa jadi akan muncul. Nah ini yang kami sebagai panitia memang harus secara cermat sekali nanti melihat yang melamar gitu mendaftar bakal calon ini seperti apa persyaratan mereka, termasuk juga dari kami tentu saja dari panitia maupun dari pemilihan. Dalam proses pelaksanaan juga harus berhati-hati. Kemarin juga kami diceritakan gitu di kementerian, salah mencoblos aja tuh dipermasalahkan oleh si calon begitu. Artinya ada kartu suara, nyoblosnya ke pinggir itu dianggap tidak sah. Jadi sampai sebegitunya harus didetilkan bahwa kalau kartunya seperti ini nih nyoblosnya yang dianggap sah yang mana. Apakah harus di tengah, apakah boleh di luar garis seperti itu, sampai seperti itu dipesankan ke kami agar supaya itu tidak memicu nanti protes dari salah satu calon. Itu sih stressingnya yang membuat saat ini memang panitia terus berhati-hati begitu, berpikir seperti apa kita agar tidak terjadi sama dengan universitas. Bahkan kan yang kasus per kasus yang kita lihat itu kan tas besar Mbak, bukan universitas kecil tuh yang ini ya sampai yang universitas besar kan. Jadi yang mereka secara ini kita mungkin menurut kita udah pengalaman lah bertahun-tahun melakukan mumpuni, gitu udah bertahun-tahun melakukan pemilihan rektor, sementara kami itu baru ketiga kali ini kan. Nah itu pun
terjadi. Nah itu yang kami juga memang perlu sekali untuk terus berarti, makanya sebagai panitia ini yang tadi bilang Pak Sulida ngeri-ngeri sedap nih. Betul ya. Karena ya mau tidak mau orang akan melihat, dan calon-calon yang mau nyalon juga akan kita harus perhatikan benar-benar nih, ini bisa jadi celah ada begitu kan. Nah itu yang juga harus kita betul tersorot ini. Iya Jadi, benar-benar. kerja beratnya Jadi nggak boleh berpikir bahwa UBT hanya tas kecil lah, orang pemilihan rektor begitu aja, nggak bisa berpikir seperti itu karena tadi calonnya mungkin saja dari luar. Nah yang kita harus tetap antisipasi itu, harus berpikirnya bahwa kita sama dengan tas besar itu, kemungkinan itu ada saja nanti. Pasti, ya. Jadi berat sekali ya Bu. Sebenarnya tantangannya untuk periode ini. Pak Sul, gimana Pak Sul sebagai ketua nih? Iya, sepakat banget. Jadi memang kita penekannya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas berat sebagai panitia ini dengan hasil yang tidak hanya mendapatkan rektor sesuai keinginan para situs akademika, tapi juga aman ya dari sisi penyelenggaraan itu sendiri. Nah sesungguhnya kalau misalnya nanti akan banyak calon dari luar, itu satu sisi baik ya, baik karena kita tentu akan mendapatkan mungkin pola pikirnya yang berbeda, punya visi yang mungkin jauh lebih baik, kita nggak tahu ya. Tapi dari sisi yang lain tentu itu adalah tantangan berat karena pekerjaan dari panitia tentu akan lebih sulit. Nah kalau pelamarnya dari internal UBT, sudah kita kenal gitu kan, kita sudah paham ya dia sekolahnya di mana, ya pendidikannya apa, jabatannya apa, kita sudah sama-sama tahu. Artinya memverifikasinya relatif lebih mudah. Tapi kalau pelamarnya dari luar, nah kita harus sangat hati-hati, padahal masa untuk memverifikasi itu juga tidak panjang. Nah kita lihat di situ jadwal itu, pendaftaran itu tanggal 1 sampai 14, sementara verifikasinya tanggal 1 sampai tanggal 20, artinya dari 14 ke 20 itu cuma 6 hari. Cuma 6 hari. Nah kalau mendaftarnya calon luar itu menjadi pas tanggal 14-nya, gimana coba? Iya. Ya. Hari-hari terakhir. Iya, hari-hari terakhir kan boleh-boleh saja, masih dalam masa pendaftaran gitu kan. Iya, benar, sementara mereka daftarnya hari-hari terakhir, orang luar pula yang kita nggak tahu dari mana gitu kan. Kan memang ini terbuka untuk umum buat siapa saja, dan kita sudah bersurat ke semua perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Ya mereka boleh melamar sepanjang memenuhi persyaratan. Tapi itu tadi pekerjaan kami sebagai panitia tentu akan jauh lebih berat gitu. Iya. Karena untuk track record seseorang apalagi yang bukan hari-hari kita kenal ya harus benar-benar detail juga nih ya, jangan kecolongan gitu kan Bu. Nah, kalau kita bicara soal pemilihan ini ya, kalau kerja berat ini kan pasti juga menyangkut keseluruhan tim ya, bukan hanya kerja Pak Sul aja, bukan hanya kerjanya Bu Eti aja. Nah bagaimana komitmen dari ketua dan juga Bu Eti nanti juga bisa menambahkan untuk menjaga netralitas dari para tim yang bekerja ini, karena ini juga kan independensi ini sangat dibutuhkan. Jadi supaya ini transparan, bersih, berjalan sebagaimana mestinya, dan menghindari juga celah-celah untuk dimasuki gelombang protes ini, kan tentu dari internal kita juga harus solid. Nah ini bagaimana Pak Sul untuk menjaga? Jadi panitia itu dibentuk oleh Senat. Yang punya kewenangan pemilihan rektor itu adalah Senat. Kemudian Senat membentuk kepanitiaan. Kami juga anggota Senat di dalamnya gitu kan. Nah dalam konteks ini maka panitia itu sesungguhnya hanya sebagai pelaksana tugas. Aturannya sudah disiapkan oleh Senat. Jadi aturan tata cara pemilihannya, bagaimana syarat-syaratnya, dokumen apa yang dipersiapkan sudah disiapkan oleh Senat. Kita tinggal melaksanakan saja. Nah tadi disampaikan oleh Bu Eti juga bahwa kami sudah ada konsultasi ke Biro Hukum di Kemdikbud, termasuk sudah ada studi tiru ke perguruan tinggi yang lain juga yang sudah selesai melaksanakan Pilrek dengan berhasil. Dan memang yang ditekankan oleh Kepala Biro Hukum Kemdikbud itu bahwa panitia itu pertama harus independen, memang tidak boleh menunjukkan dukungannya secara mencolok pada salah satu bakal calon. Meskipun kalau dari sisi haknya kami sebagai anggota juga punya hak suara kan gitu kan, tapi memang tidak boleh untuk menunjukkan secara terbuka dukungan kami pada siapa. Nah itu. Nah kemudian sisi baiknya juga adalah ternyata Kemdikbud itu punya aware yang besar terhadap penyelenggaraan ini untuk bisa berjalan dengan sukses. Apa indikasinya? Indikasinya adalah
ada pendampingan yang dilakukan oleh Kemdikbud. Jadi sekarang ini kemarin baru datang ada tim dan kami dari PG sudah ketemu juga para tim pendamping dari Kemdikbud itu yang akan mendampingi kami selama proses pemilihan rektor. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan rektor itu nanti akan dipantau, didampingi. Termasuk mereka akan memberikan saran, masukan untuk perbaikan kalau memang ada hal-hal yang kurang baik, termasuk dokumen-dokumen kami akan dilihat, oh ini kurang, ini perlu diperbaiki. Nah itu adalah dampak dari pendampingan yang disiapkan oleh Kemdikbud. Saya kira dari sisi kepanitiaan kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya dengan independensi yang kami miliki. Saya kira begitu. Oke, jadi untuk masyarakat ya, kita kan takutnya gini Pak ya, kadang-kadang orang awam mikir ya, kalau naik nih nama salah satu dari bakal calon, ini permainan nih, kita kan nggak tahu ya pikiran orang kan, kadang-kadang ya itu celah-celah gelombang protes itu diada-adain gitu, walaupun sebenarnya semua orang sudah bekerja secara transparan gitu. Gitu. Jadi memang, tambahkan dikit, jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Sulida, sebagai panitia tadi setiap tahapan itu memang kami nggak memutuskan apa-apa. Jadi misalnya nanti kita setelah ada pendaftar, kemudian kita verifikasi berkas dan sebagainya, itu kita terlebih dahulu melaporkan ke Senat. Artinya seluruh anggota Senat kan hadir. Nah, anggota Senat boleh bertanya dan sebagainya kepada panitia dan turut memeriksa itu boleh hasil pekerjaan kami. Nah, jadi persetujuannya nanti Senat. Jadi tidak di kami, jadi memang kami ada yang menyaring lah istilahnya, nggak langsung. Demikian juga setelah misalnya mendapatkan 3, nah itu juga kita akan melaporkan ke Senat. Senat nanti akan hadir keseluruhan setuju atau tidak, termasuk nanti pelaksanaan pemilihan terakhir ini kapan dan sebagainya itu. Jadi memang kewenangan kami itu hanya menyelenggarakan saja. Kalau keputusan itu memang ada di tangan seluruh anggota Senat. Nah, cuman kan memang kasus per kasus yang kita lihat memang justru yang ribut juga itu di anggota Senat ya. Gelombang protes itu munculnya bukan di luar tapi dari dalam Senat juga sendiri kan ada yang nggak ini, namanya itu yang jadi memang beratnya di situ juga. Jadi memang tanggung jawab kami memang benar sebagai panitia, tapi tanggung jawab itu juga memang ada di Senat ya juga. Bagaimana menjaga Senat ini supaya nggak kisruh juga nanti. Iya benar. Jadi memang independensi itu penting, tapi ya insya Allah ketika kita terpilih kan kita memang komitmennya ya kita inginnya yang terbaik untuk UBT siapapun itu, apakah dari dalam ataupun dari luar. Tapi memang kata Pak Sulida kalau dari dalam mungkin kita lebih kenal ya kan. Nah tapi kan kalau kita ingin membawa perubahan-perubahan ya kita tidak tahu nanti bisa jadi dari luar mungkin kan ya. Jadi kita lihat saja nanti seperti apa, tapi ya kami sepanjang ini ya bekerja berusaha secara independen, secara jujur melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi pendampingnya ini langsung inspektorat ya. Saat ini mereka ada di UBT, akan memberikan kami pengarahan-pengarahan dan sebagainya nanti sekitar jam 2 ya. Kita tadi mau langsung aduh kami udah janji nih di RRI. Ya udah nanti. Jadi sampai nanti tahapan berakhir baru para pembimbing itu juga tuntas. Kami belum tahu, tapi sementara katanya gitu ya. Untuk tahap ini gitu. Akan kembali tanggal hari Jumat. Tapi setelah, saya kira di setiap tahapan mereka akan biasanya seperti itu. Setiap tahapan kita harus melaporkan memang Mbak ke kementerian. Jadi kita lapor ke Senat, nanti dari Senat itu akan melaporkan ke kementerian ini. Tahap pertama kami udah dapat sekian calon, apa kami boleh lanjut? Oke, silakan lanjut, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Seperti itu biasanya harus kita laporkan setiap tahapan ke kementerian. Mereka akan melihat, oh ya sudah oke, ini semua persyaratan terpenuhi. Bahkan tuh dokumen tuh kita harus kirim, Mbak. Dokumen si calon ini biasanya kita harus kirim ke kementerian karena mereka juga nanti akan verifikasi seperti itu. Koordinasinya berkelanjutan. Iya, harus sampai selesai. Jadi nanti dokumen-dokumen itu disampaikan ke kementerian, termasuk bahkan nanti ada satu masa kalau meskipun tidak tertulis di dalam aturan itu, nanti kementerian itu punya hak, punya kewenangan untuk melakukan wawancara kepada para bakal calon rektor wawancara itu. Langsung. Iya, betul. Wawancara langsung. Gitu. Dan itu kami harus memfasilitasi kalau memang itu dibutuhkan oleh kementerian gitu. Ya, mereka pengalaman saya di tahun 2020 saat jadi ketua panitia itu kan Covid ya. Saat Covid itu kita lakukan secara online. Jadi kementerian itu minta wawancara dengan para calon. Jadi saat itu saya ingat ya mereka menanyakan hal yang berkaitan dengan visi misi dan sebagainya, menanyakan beberapa hal misalnya kalau
berkaitan pendidikan. Nanti ya sebagai rektor seperti apa ininya, ya sama lah kayak kita debat itu ya, ada yang ini kan yang akan bertanya. Nah, itu sampai seperti itu. Dan biasanya itu dilakukan. Kayak dulu kita walaupun COVID mereka lakukan tapi secara online. Jadi kita waktu itu nge-Zoom aja dengan kementerian. Seperti Karena itu. waktu itu COVID Tahun 2020 itu COVID. Betul. Iya. Nah, Pak Sul dan juga Bu Eti, saya ke Pak Sul dulu. Dari ini kan masih masa sosialisasi, masa promosi lah ya. Iya. Dari sekian banyak yang dilayangkan, ini bagaimana kans dan peluang putra daerah dulu deh, kalau dibandingkan dari orang-orang luar ini gimana kalau penilaiannya Pak Sul dan Bu Eti? Ya, jadi gini, kami tadi sebelum ke sini itu ada sosialisasi di internal kampus. Nah, dalam konteks itu tentu kami menyampaikan ini persyaratannya demikian, ini dokumennya dibutuhkan apa saja gitu kan. Dan tentu kami mendorong kepada para pimpinan unit kerja, para dekan fakultas untuk yang mempunyai persyaratan, dosen yang memenuhi persyaratan itu tadi minimal S3, dokter, lektor kepala. Nah, itu maka dia didorong untuk mendaftarlah paling tidak sebagai bakal calon. Ya, karena di dalam ketentuan itu juga harus ada ketentuan bakal calon itu minimal 4. Sebelum ada penyaringan, bakal calon itu harus dapat minimal 4. Bahkan kalau ternyata nanti dalam proses penjaringan itu tidak sampai 4, akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran. Kemudian kalau sampai dengan masa perpanjangan pun belum memenuhi minimal 4 bakal calon, maka panitia itu diminta untuk menyampaikan laporan kepada menteri yang akan memutuskan apakah mau menambah lagi masa pendaftarannya, atau mungkin akan menunjuk dosen-dosen di internal UBT memenuhi syarat, bisa juga menunjuk pejabat-pejabat di kementerian untuk mendaftar ke situ. Gitu. Jadi memang sampai segitunya. Nah, kalau dari sisi persyaratan, kami melihat sebetulnya di UBT itu sudah banyak yang memenuhi persyaratan, ya, memenuhi persyaratan. Tinggal apakah mereka bersedia atau tidak mendaftar, nah itu kami nggak tahu. Tapi kami mendorong, kami mendorong dan mengarahkan kepada pimpinan unit kerja itu untuk mendaftar sebagai bakal calon rektor. Gitu. Karena sekian lama sudah mengabdi nih di UB, Betul. ya kan? Iya. Yang memenuhi syarat sebenarnya sudah ada. Beda waktu tahun 2016 yang saya sampaikan itu memang kita sama sekali belum ada yang memenuhi syarat. Sehingga saat itu nggak bisa calon dari dalam. Jadi kita memang dari luar semua dari yang luar. Tahun 2020. Nah, tahun 2016 itu yang belum ada. 2020 tuh ada, tapi mungkin karena melihat Pak Adri cukup baik, incumbent, akhirnya teman-teman sebenarnya pada milih ke situ ya, ke Pak Adri akhirnya. Atau mungkin juga nggak pede waktu itu kali ya. Karena ada. Kalau sekarang saya yakin ada lah. Nah, dari teman-teman pasti ada yang, ya peluang untuk ada yang nyalon, saya yakin ada. Nanti saya kagetnya ujung-ujungnya Bu Eti yang saya belum bisa kayaknya. Kalau beliau ini kali belum memenuhi karena lektor kepalanya belum, masih dalam proses kita. Masih dalam proses. Ya, karena kalau menjadi panitia tidak boleh mencalonkan. Tidak boleh juga. Ada aturan. Gitu. Iya. Jadi kalau udah di panitia betul, nggak bisa nyalon. Betul. Iya, Bu Eti panitia. Tapi pada dasarnya di UB sendiri ini potensial banyak. Potensial? Banyak. Iya. Banyak yang Profesor ada. Lektor kepala sudah banyak. Yang doktor apalagi. Yang doktor apalagi banyak. Tergantung mau enggak ini ya. Betul. Ya. Ya kalau kita sih mengharapkan sebenarnya dari internal UB sendiri lebih baiknya karena sudah kenal luar dalamnya. Betul. Iya. Dan memang kalau saya lihat juga perkembangan UB luar biasa signifikan sampai saat ini dari pendidik bahkan juga jumlah mahasiswa terus meningkat di kita sama program studi juga terus bertambah. Nambah terus ya. Nah artinya kan untuk rektor yang baru ini tanggung jawabnya nggak kaleng-kaleng juga harus itu lebih dari yang sebelumnya. Gimana Pak Sul? Bisa jadi teman-teman jadi nggak pede meskipun banyak. Jadi satu perkembangan UBT yang besar ini indikasinya adalah pertama memang penambahan jumlah mahasiswa. Penambahan jumlah mahasiswa ini juga dampak dari penambahan berbagai macam program studi. Jadi kalau dulu pada saat penegrian yang awal cuma ada 16, 17, 80, sekarang sudah ada 34, 35 termasuk yang terakhir tempat saya psikologi. Nah, jadi fakultas kedokteran kita sudah punya kedokteran. Jadi dulu hanya 7 fakultas, sekarang ada 18. Ada 8 fakultas termasuk kedokteran, dan itu memang biasanya kedokteran itu akan menjadi daya ungkit untuk kemajuan
wilayah di mana perguruan tinggi itu ada. Itu makanya memang ini sangat didorong. Jadi UBT ini termasuk yang sangat beruntung kemudian dapat penugasan untuk pendirian program fakultas kedokteran. Jadi inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri kepada calon rektor yang akan datang, bagaimana nafas perjuangan yang sudah sangat baik ini kemudian bisa ditingkatkan lebih baik lagi, termasuk adalah kesejahteraan para karyawannya yang penting itu juga. Ya. Nah, sekarang ini kan status kita masih PTN ini, Satker, Satuan Kerja. Sekarang masih dalam proses untuk pengajuan alih status menjadi BLU. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu akan terwujudlah status BLU. Karena biasanya kalau BLU itu ya ada relatif kemudahan dalam pengelolaan anggaran. Ini sangat berbeda dengan Satker yang semuanya harus ikut aturan dari kementerian. Jadi tapi ini juga tantangan tersendiri, bagaimana mensejahterakan karyawan dan mahasiswa itu dengan status baru sebagai BLU. Dan itu sangat tidak mudah. Nggak mudah untuk BLU. Banget. Begitu. Oke. Jadi memang betul-betul ya PR-nya calon rektor baru ini luar biasa, karena beban yang sudah disandang ini ya harus dipertahankan bahkan ditingkatkan, jangan sampai mengalami kemunduran. Ini sudah hampir pukul 12 siang. Sebenarnya kalau bicara Borneo dengan perkembangannya dan juga pemilihan rektor ini ya harusnya kita bicara lebih banyak ya Bu Eti dan Pak Sul. Tapi waktu juga tidak mengizinkan. Jadi boleh closing statement, pengharapan untuk pemilihan ini, bagaimana perjalanannya ke depannya. Saya mulai dari Bu Dr. Eti Wahyuni SHMP, Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor UB. Ya, kami berharap panitia pelaksanaan Pre-Rek pada tahun ini itu berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan rektor yang amanah. Amin. Amin. Kalau Pak Sul, silakan Pak closing statement-nya. Iya, barangkali kami sangat menghimbau, mengajak kawan-kawan di lingkungan UBT yang sudah memenuhi persyaratan sebagai bakal calon, ayolah mendaftar, ramaikan. Ini kesuksesan kita bersama gitu kan. Jadi kemajuan kita ini juga tergantung dari kita sendiri. Masa kita harus tergantung sama orang luar terus gitu kan. Jadi kan memang kami sangat menghimbau, sangat mengharapkan kawan-kawan yang ada di lingkungan UBT yang sudah memenuhi persyaratan, silakan mendaftar. Tapi juga kami terbuka kepada siapa saja yang memenuhi persyaratan, ayo silakan mendaftar. Semakin banyak bakal calon akan semakin bagus, dari sisi demokrasinya akan jalan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sulidah Eskep Nurse Mkep. Beliau adalah Ketua Panitia dari Pemilihan Rektor Universitas Borneo Tarakan periode 2025-2029. Kita berharap bersama calon rektor baru yang terpilih nantinya akan membawa kebaikan, kebermanfaatan yang lebih dari periode sebelumnya. Amin. Universitas Borneo Tarakan, kebanggaan Tarakan dan Kaltara pada umumnya. Mari kita kawal bersama untuk universitas kebanggaan kita ini untuk tetap menjadi yang terbaik dari masa ke masa. Saya Ervi Febrianti mohon pamit undur diri. Terima kasih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.